Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat datang sobat-sobatku channel Ustadz Boys. Tetap semangat. Semoga puasa kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, dalam pertemuan kita kali ini ada request dari subscriber ingin supaya Ustadz Boys menerangkan sedikit tentang fadilah atau keutamaannya sholawat. Apa sobat? Sholawat ya. Dalam pertanyaan itu Ustadz Boys tolong diterangkan keutamaan sholawat Nabi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya mungkin sobat-sobat ini sudah bosan apabila mendengar berita pandemi corona. Sekarang ingin refreshing dengan apa? Dengan sholawat. Karena apa? Karena orang yang tahu akan rahasianya sholawat, dengan sholawat semua masalah, bahkan semua penyakit, bahkan kegundahan yang ada dalam hati kita semua akan hilang dengan barokahnya sholawat. Jangan lupa yakin. Kalau nggak yakin ya nggak bisa. Makanya betul yang tanya tadi itu maunya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Insya Allah kalau dasarnya Al-Quran, kita orang yang beriman, orang yang percaya pasti langsung masuk Pak Eko. Langsung masuk dalam hati karena dasarnya yakin. Makanya yang tanya sangat jeli, mintanya dasarnya keutamaan sholawat itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke lah kalau begitu. Sekarang yang pertama, dasarnya adalah Al-Quran. Banyak orang yang bicara tentang sholawat, bahkan banyak yang menganjurkan zikir sholawat. Ada kisah, salah satu kisah, ada orang yang selalu membaca sholawat. Kemana-mana yang dibaca hanya sholawat saja, itu juga ada. Makanya ini minta keterangan bukti keutamaan sholawat itu dari Al-Quran. Yang pertama, ini bukti yang dari Al-Quran atau dasar dari Al-Quran. Ini sobat bisa membuka dalam Al-Quran mumpung bulan Ramadan ya. Biasanya kalau di luar bulan Ramadan buka Al-Quran, baca Al-Quran itu kan agak malas dengan segala alasan. Tapi kalau bulan Ramadan biasanya buka Al-Quran itu gampang. Jangankan membaca Al-Quran pun itu loh sangat mudah. Makanya ada hadis bahwasanya bulan Ramadan termasuk bulan Al-Quran, karena dasarnya di dalam Al-Quran
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kenapa bulan Ramadan ini kok dinamakan bulannya Al-Qur'an? Karena di situ Allah menurunkan Al-Qur'an. Makanya sebaik-baik bacaan di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Qur'an. Jangan baca koran terus. Kalau baca koran terus nanti beritanya ya corona saja, tambah pusing. Kalau baca Al-Quran, insya Allah pikiran fresh, hati tenang. Betul? Ya. Kembali ke pembahasan dasar dari sholawat tadi. Sobat bisa membuka Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini sering dibacakan, mungkin kita juga sering mendengar. Karena ayat ini memang sangat populer. Bahkan ada yang mengatakan sebelum kita membaca sholawat, kita disuruh membaca surat ini dulu sebagai tawasul, wasilah. Karena apa? Karena perintahnya sholawat berdasarkan ayat ini. Baiklah sobat, saya bacakan ayatnya yang menerangkan tentang keutamaan sholawat. Kenapa sholawat itu kok utama? Karena dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Monggo dibuka ya, mumpung bulan Ramadan. Buka Al-Quran itu insya Allah gampang. Dalam ayat itu Allah berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yushalluna 'alan nabi, membaca sholawat. Semuanya membaca sholawat. Terus ayat itu dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya ulang lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bab tentang sholawat ini yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Shollu, bacalah sholawat. Shollu alaihi wasallimu taslima, bacalah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Dan ucapkanlah salam penghormatan yang diterima dengan sungguh-sungguh. Dalam arti bahasa Indonesia kurang lebih seperti itu. Shollu, bacalah sholawat, wahai orang yang beriman. Baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Perintah itu Al-Quran yang perintah. Berarti kan kalau berdasarkan surat Al-Ahzab ini, baca sholawat berarti kan wajib. Jangankan kita, Allah saja di situ baca sholawat, malaikat saja baca sholawat, apalagi kita diperintah wajib. Tapi jangan salah dulu ya. Jangan, maksudnya ayat ini jangan diartikan mentah dulu. Betul, memang kita manusianya, kita wajib. Yang beriman loh ya, yang beriman kan khitabnya tadi, perintahnya tadi, yang dipanggil tadi kan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Berarti bagi kita orang Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan yang merasa jadi umatnya Kanjeng Nabi, yang merasa loh. Yang tidak merasa ya jangan. Yang merasa umatnya Kanjeng Nabi, hukumnya wajib bagi kita membaca sholawat. Paham? Lah maksud saya, ayat ini jangan diartikan mentah. Kata-kata innallaha,
Sesungguhnya Allah membaca sholawat, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah. Maksudnya kata-kata ini, kalau innallaha itu bukan berarti Allah itu baca sholawat seperti manusia. Allahumma sholli ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, ya Rasulullah, salamun alik, ya tidak gitu. Yang dimaksud Allah baca sholawat itu beda. Sholawatnya Allah ke Kanjeng Nabi sama sholawatnya kita ke Kanjeng Nabi itu beda. Kalau sholawat kita, ya kita baca sholawat itu ya memang sholawat, shollallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau sholawat Badar, atau sholawat Nariyah, atau sholawat Munjiyah, atau banyak itu sholawat. Itu bacaannya kita sebagai umat. Tapi kalau Allah tidak begitu. Yang dimaksud innallaha menurut tafsir Al-Quran tidak begitu, maksudnya tidak Allah baca sholawat, tidak. Yang dimaksud sholawatnya Allah kepada Kanjeng Nabi itu adalah, maksudnya Allah melimpahkan tambahan rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, gitu maksudnya. Melimpahkan rahmatnya, tambahan curahan rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Kalau sholawatnya malaikat kepada Kanjeng Nabi, dalam tafsir diartikan kalau sholawatnya malaikat adalah sebuah doa kepada Kanjeng Nabi. Kalau umatnya sholawatnya ya betul-betul sholawat, ya sholawat yang menurut sobat-sobat yakini sholawat apa. Banyak itu sholawat, ya terserah yang sobat yakin apa, karena keyakinan itu menjadi pondasi dasar. Walaupun katanya sholawat itu keterangannya hebat, tapi kalau sobat tidak yakin, ya tidak membekas, tidak ada bekas. Tapi kalau sobat yakin, walaupun umpamanya sholawatnya itu sedikit, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yakin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, yakin apapun yang menjadi hajat kita akan dikabul oleh Allah, barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, terus kalau berdasarkan hadis, ya sudah ya. Nanti kalau diceritakan lebih panjang nanti nanti sobat bisa sambil baca di Al-Quran, ya. Itu berdasarkan Al-Quran. Dasarnya tadi sudah saya bacakan, sekarang berdasarkan hadis. Ini ada keterangan hadis dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtar, karangannya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, meriwayatkan bahwasanya Abul Mawahib Asy-Syadzili berkata, Ra'aitu Sayyidil Alamin sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah, Salatullah ashran liman shalla alaika marrah wahidan, hal dhalika liman hadirul qalbi. Dikisahkan bahwasanya Syekh Mawahib ini bermimpi bertemu dengan baginda Nabi. Kemudian Syekh Mawahib ini tanya, Kanjeng Nabi, ada hadis yang menerangkan
bahwasanya orang yang menjawab salam, menjawab sholawat, membaca sholawat, Allah akan memberikan 10 rahmat. Apakah 10 rahmat itu sesuai dengan kebutuhan bacaan? Itu hatinya harus hadir, hudurul qalbi atau tidak? Katanya baginda, qala la bal huwa likulli musalli alaihi walau ghafilan. Katanya baginda Nabi, tidak. Bahkan setiap orang yang membaca sholawat tidak faham artinya, atau membacanya itu hatinya tidak hadir, tidak khusyuk, itu tetap diterima. Itu loh enaknya orang membaca sholawat itu. Walaupun hati kita itu hadir atau tidak, tetap kita akan diterima. Sholawat itu akan nyampe kepada Rasulullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'at faksiru alayya minas sholati fih fa inna sholatakum ma'rudah alayya. Dikisahkan riwayat dari Imam Abu Dawud, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seutama-utama ayyamikum yaumal jum'at, seutama-utamanya hari, yaitu hari Jumat, faksiru alaihi minas sholati, maka perbanyaklah membaca sholawat. Kebetulan ini Ustadz Boys ini buat video malam Jumat, besoknya hari Jumat, apalagi bertepatan juga bulan Ramadan. Wah, jos ini. Katanya baginda meneruskan hadis tadi, faksiru alaihi minas sholat, seutama-utama hari itu adalah hari Jumat. Faksiru, maka perbanyaklah alaihi minas sholati, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Fa inna sholatakum ma'rudatun alaiha, karena sholawatmu akan dihaturkan kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Dari kedua dasar ini, tadi dasarnya Al-Quran, kemudian kitab yang dikisahkan oleh Syekh Mawahib Asyadili tadi dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtaro, kemudian dari dasar hadis Imam Abu Dawud tadi. Semoga pertanyaan dari sobat channel Ustadz Boys bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Ustadz Boys sedikit ini, bisa menjawab dari pertanyaan sobat subscriber Ustadz Boys tadi. Apabila ada kekurangannya, Ustadz Boys minta maaf yang sebesar-besarnya, karena itu murni atas kelemahan Ustadz Boys sebagai manusiawi. Dan apabila ada kelebihan, maka kelebihan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh saya simpulkan dulu ya sebelum kita akhiri. Yang pertama, dasarnya adalah Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56. Ini tentang keutamaannya sholawat. Maka wajib bagi kita
sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang beriman tadi itu yang kata-katanya dalam Al-Quran kan yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wajib dalam setiap hari jangan lupa baca sholawat. Betul, sholawat yang diyakini. Yang kedua, berdasarkan dasar hadis dari riwayat Imam Abu Dawud, perbanyaklah kita membaca sholawat. Sholawat apa? Sholawat apa saja, asalkan yakin. Apalagi di hari Jumat, kalau dalam hadisnya Imam Abu Dawud tadi itu, apalagi hari Jumat. Nah sekarang ini apalagi bulan Ramadan, hari Jumat itu katanya hadis adalah afdhalu ayam, seutama-utamanya hari. Kalau bulan Ramadan adalah afdhalu syahri, seutama-utama bulan. Makanya di situ ada satu malam yang sangat istimewa, melebihi 1000 malam. Apa? Lailatul Qadar. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa baca sholawat. Semoga selamat dunia dan akhirat. Wal-'afwu minkum illa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.